Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Akhina al-kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih senantiasa memberikan kenikmatan, rahmatan serta hidayahnya. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama pada acara sharing ilmu agama Islam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min yaumil hadza hatta al-akhirah. Amin amin Allahumma amin. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing, kita akan belajar bersama tentang orang yang berat melaksanakan sholat jamaah di dua waktu ini. Apakah ini termasuk orang munafik? Ya, temanya adalah tentang orang muslim yang berat ketika melaksanakan sholat jamaah, terutama adalah dua waktu sholat. Sholat apa saja? Mari kita ikuti sampai dengan selesai. Akhinal kiram rahimakumullah. Hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat subuh bersama kami. Kemudian beliau berkata, usyahidu fulan, apakah si fulan hadir? Maksudnya adalah seorang yang beliau maksud adalah seorang, apakah si fulan menghadiri sholat jamaah? Lalu Rasulullah bertanya lagi, usyahidu fulan, apakah si fulan hadir? Kemudian para sahabat menjawab, tidak Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna hataini sholataini afdalus sholawati alal munafiqin walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan 'alar rukab. Yang artinya, sesungguhnya dua sholat ini yang dimaksud adalah sholat isya dan sholat subuh adalah sholat yang paling berat dikerjakan bagi orang-orang munafik. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada dalam keduanya, maksudnya adalah berupa pahala yang besar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun
dengan merangkak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor 554 dan An-Nasa'i nomor 843, dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud nomor 563. Artinya bahwa hadis ini adalah hadis yang cukup kuat kesahihannya karena memang sudah dijelaskan oleh beberapa perawi hadis. Maksudnya adalah inti daripada hadis ini adalah bahwa mereka orang muslim yang berat melaksanakan sholat jamaah subuh dan isya itu dianggap orang munafik oleh Rasulullah. Karena apa? Karena memang adalah rata-rata kebanyakan orang-orang itu kalau berjamaah biasanya hanya di waktu maghrib, kemudian asar dan duhur. Itu kadang-kadang mereka banyak yang ikut sholat jamaah, tetapi untuk sholat isya dan subuh ini rata-rata mereka berat melaksanakannya, termasuk kita atau saya sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan daripada hadis ini, mari kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita, meningkatkan jamaah kita yang biasanya kita itu malas sholat jamaah, khususnya adalah isya dan subuh. Mari kita awali dengan niat ikhlas di hati kita, insya Allah Allah akan meringankan segalanya. Kemudian ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah sungguh terdapat perhatian besar terhadap sholat jamaah dari pemuka umat ini, yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nafaq. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi saffi. Maksudnya adalah menurut pendapat kami, yaitu para sahabat, tidaklah seorang ketinggalan dari sholat jamaah, melainkan dia seorang munafik yang jelas kemunafikannya, atau munafik tulen lah istilahnya. Sungguh dahulu seorang dari kami harus dipapah di antara dua orang hingga diberdirikan di shaf atau barisan sholat yang ada. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor 654. Menurut penjelasan hadis ini adalah bahwa begitu sangat besar pahala sholat jamaah, khususnya adalah untuk dua waktu ini, yaitu waktu isya dan waktu subuh. Karena sangat-sangat merugi jika orang yang dalam keadaan sehat walafiat tidak berangkat atau berat untuk melaksanakan sholat jamaah. Orang dahulu saja atau orang yang tidak bisa jalan secara normal aja, kalau bisa itu dipapah, dituntun untuk dibawa ke barisan sholat jamaah, karena memang begitu besarnya pahala sholat jamaah. Kemudian yang kedua, jika salah seorang di antara mereka tidak mampu berjalan ke masjid karena sakit atau karena sudah tua, para sahabat pun akan memapah lengan atasnya dan membantunya untuk berjalan dan bisa sampai di shaf kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Hal itu semua karena hati mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya bagaimanakah nilai dan kedudukan sholat jamaah. Ketika kedudukan sholat tersebut sangat agung dalam hati mereka, maka tergeraklah badannya lemah
tersebut ke masjid meskipun dengan susah payah. Oleh karena itu, akhirul kiram, belajar dari hadis ini, dari riwayat ini, marilah kita bersama-sama, bagi kita yang masih dalam keadaan sehat walafiat, tingkatkanlah ibadah kita. Rajin-rajinlah untuk sholat berjamaah, itu juga dalam rangka apa? Meramaikan masjid. Kemudian yang ketiga adalah dari Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah berkata, ma tatanai sholat al-jamaah munda arba'ina sanatan. Aku tidak pernah tertinggal sholat jamaah sejak usia 40 tahun. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat nomor 131 dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah 162. Kemudian yang keempat, renungkanlah kebanyakan manusia yang pada satu hari atau satu minggu saja betapa banyak dia tertinggal atau bahkan tidak sholat jamaah. Sedangkan di zaman kita ini Allah Ta'ala memuliakan orang-orang tua dengan kursi otomatis yang bisa bergerak dan mengantarkan mereka menuju masjid, sehingga dia pun bisa menjaga sholat jamaah di masjid meskipun badannya sudah lemah. Hal ini tentu saja mengingatkan kita dengan kondisi para salaf dahulu yang mulia. Lalu mengapa mereka yang masih muda tidak mau mengambil pelajaran dari mereka orang yang sudah tua renta? Allahu a'lam. Allah azza wa jalla berfirman, wa aqimus shalat wa atuz zakat wa ta'u ma'ar-raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu ya Allah. Akhirul kiram rahimakumullah. Agar channel ini lebih berkembang dan akhirul kiram selalu bisa mengikuti belajar bersama kami, silakan tolong di-subscribe, kemudian di-like, dan bila perlu tolong di-share agar pengetahuan ini bisa lebih luas, bisa dinikmati, bisa dikaji oleh orang-orang sana. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi